Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan ikhwah dan akhwat sekalian bahasan Minhajul Muslim, dan malam ini masuk ke pasal keempat, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Setelah membahas panjang lebar di pertemuan yang lalu masalah beriman di pasal ketiga kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah untuk diibadahi, dipatuhi, ditakuti, disegani, dimintahi, itu adalah hak uluhiyah. Sekarang kita masuk ke nama-nama dan sifat-sifat. Semua orang dengan hikmah Allah, bukan cuma orang ya, bukan cuma manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Allah dengan hikmahnya memberikan nama, dan Allah ajarkan kalimat-kalimat itu kepada manusia, dimulai dari Adam alaihissalam. Ibnu Katsir mengatakan makna tafsir ayat surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, al-ayah, dan Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Ini kata para ulama, termasuk ulama Ibnu Katsir sendiri menyebutkan dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, adalah Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah nama semua manusia akan dipakai sampai hari kiamat, nama semua jin, nama semua malaikat, nama semua jenis buah-buahan, nama semua jenis sayur-sayuran, semua jenis hewan, di darat, di udara, di dalam lautan, semuanya sekaligus Allah ajar kepada Adam pada saat itu. Sebagian ulama bahkan lebih menegaskan lagi, Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla semua bahasa yang akan dipakai di muka bumi. Jadi ini satu hal yang makna luar biasa memang, dan ini makna yang lebih global. Jadi termasuk kenapa orang Indonesia bisa mengatakan pisang itu pisang, orang Arab mengatakan itu adalah maus, orang Inggris mengatakan itu banana, dan seterusnya. Itu sudah diketahui oleh Adam alaihissalam. Jadi bukan baru sekarang nama itu muncul. Daripada saat Adam alaihissalam baru diciptakan, Allah Azza wa Jalla sudah sampaikan dalam semua bahasa, semua nama. Baik itu hewan-hewan, manusia, jin, malaikat pun punya nama. Ya, malaikat pun punya nama. Sebagaimana ada beberapa sahabat mendengarkan mengatakan di hadis Bukhari, ya Rasulullah, pada saat lagi berkecamuk kancah peperangan ya, Badr, maka saya mendengarkan ya, ada suara yang menyebutkan nama yang saya tidak kenal ya. Maka Nabi SAW mengatakan itu malaikat yang memanggil temannya untuk masuk ke kancah peperangan. Kita juga tahu nama malaikat, nanti akan ada iman kepada malaikat itu, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Malik, ada Ridwan, ada banyak ya, nama-nama. Semua nama-nama itu Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Adam. Dan kata para ulama, dengan diajarkannya oleh Allah Azza wa Jalla kepada Adam alaihissalam, berarti semua anak cucunya nanti bisa memahami nama-nama itu, bisa memahami nama-nama itu. Makanya kita sekarang bisa mempelajari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah pun, bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, semuanya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semua bahasa. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam satu ayat yang lain, waqtilafi alsinatikum, dan bedanya bahasa kalian, gitu kan, dialek yang kalian gunakan, suara, volume suara, itu semua juga ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi semua itu punya nama-nama. Allah Azza wa Jalla juga pencipta itu memiliki nama-nama, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak memiliki nama yang buruk. Pada saat Adam alaihissalam diajarkan semua nama, sebagian ulama tafsir mengatakan nama segala sesuatunya, karena di sini dengan nasab, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dengan nasab ini dengan fathah menandakan memang tidak terkecuali nama baik, nama buruk, dan nama segala sesuatunya, gitu kan. Nah di sini ada nama-nama buruk, dan Allah Azza wa Jalla mengajarkan Adam pada saat itu, ini nama baik, ini nama buruk, ini nama baik, ini nama buruk, gitu kan. Jadi diajarkan itu. Jadi bahasa-bahasa pun yang digunakan oleh manusia yang kotor, yang tidak benar, itu Allah Azza wa Jalla sudah ajarkan kepada Adam. Dan Allah memang menciptakan untuk membedakan ini baik, ini buruk.
Sebagaimana Allah ciptakan babi padahal diharamkan agar menjelaskan kepada manusia ini buruk ya, begini mukanya, gitu kan, jangan dimakan, gitu kan, seperti itu. Jadi memang yang buruk pun Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Adam alaihissalam, termasuk kata-kata kotor yang diucapkan, itu memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi memang untuk dijauhi. Allah mengharamkan khamar, tapi Allah ciptakan khamar itu. Untuk apa? Agar diketahui itu buruk dan ditinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dan Adam alaihissalam diajarkan semuanya. Tetapi khusus Allah Azza wa Jalla, Allah tidak memiliki untuk dirinya kecuali nama-nama dan sifat-sifat yang mulia saja. Dan begitu pula orang-orang yang beriman disuruh mencari nama-nama ya, dan memiliki karakter atau sifat yang mulia saja. Yang buruk semua ditinggalkan. Yang buruk semua ditinggalkan. Rangkuman daripada nama-nama dan sifat yang baik ini adalah akhlak. Bahasa ceramahnya biasa akhlak. Itu masuk dalamnya nama yang baik, sifat yang baik, itu namanya akhlak. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kecuali nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Orang beriman pun kepada Allah disuruh memilih nama-nama yang baik saja, gitu kan? Tidak boleh mengucapkan kata-kata buruk, memilih nama yang terbaik buat dirinya, buat anaknya, ya, buat usahanya. Bahkan Nabi SAW memberikan nama unta tunggangan beliau SAW, memberikan nama unta tunggangannya, ya, dan memanggil dengan nama itu. Ya, makanya kata sebagian ulama, bukan salah kalau seorang muslim itu memberikan nama mobilnya, motornya. Itu bukan hal yang aib. Bahkan itu termasuk sunnah Nabi SAW. Gitu kan? Itu dilakukan. Jadi ada nama-nama, memang ada nama-nama. Seperti itulah gambarannya. Kita bicara ruang lingkup Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kalau misal raja di dunia, umumnya pasti punya julukan-julukan. Gitu. Kata-kata hormat, kata-kata santun, nama-nama yang baik. Itu raja dunia. Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dan ini salah satu bagian dari 3 tauhid, ya, 3 pengesahan. Tauhid rububiyah yang kita bahas kemarin, pengesahan Allah dari sisi penciptaan, tauhid uluhiyah, pengesahan Allah dari sisi ibadah dan pengabdian, dan tauhid asma wa sifat, pengesahan Allah nama-nama dan sifatnya. Hanya dalam mengimani nama-nama dan sifat ini tidak ada, ya, persamaan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Nanti akan kita lebih jelaskan dengan contoh-contoh. Saya bacakan terlebih dahulu kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Seorang muslim beriman kepada Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang husna. Husna ini adalah yang terbaik, yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, dan sifat-sifatnya yang agung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asma'ul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya, interpretasikan dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya. Seperti ada kaum Mu'tazilah, mereka mengalihkan makna tangannya Allah itu dengan kemampuan. Karena mereka tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Kekhawatirannya jangan sampai nanti dibayangkan seperti tangan manusia. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Harus diyakini Allah bilang punya tangan, ya Allah punya tangan. Tapi kita tidak perlu tanyakan bagaimana. Nabi SAW ingatkan, berbicaralah kalian di nama di sifat-sifatnya, berbicaralah kalian di nama-nama Allah, tapi jangan berbicara di zatnya Allah. Kalau sudah zatnya Allah maka tidak boleh dimasukin maksud tangan, kaki. Nanti akan kita jelaskan itu kan, proses turun dari langit ke bumi di sepertiga malam, itu kan, bersemayam di atas singgasananya, menciptakan Adam dengan kedua telapak tangannya. Di hari kiamat Allah menggenggam, ya, langit ini dengan telapak tangannya, kan? Seperti itu. Nah ini semua kita imanin keberadaan, tapi tidak boleh diinterpretasikan, tidak boleh dijabarkan ke yang lain, tidak boleh dijabarkan kepada yang lain. Ini diistilahkan dalam ilmu tauhid mentakwil, jadi tidak boleh ditakwilkan, sehingga mentaktil atau meniadakan sifat tersebut. Jadi tidak boleh ditakwilkan maknanya tangan ya tangan, kaki ya kaki, gitu kan? Dan tidak boleh ditaktil. Nanti kalau orang menolak atau mengalihkan makna tangan Allah, gitu kan, dari makna tangan yang sebenarnya, nanti akan muncul taktil namanya, membatalkan. Akhirnya dia batalkan sifat tangannya Allah. Ini nggak boleh. Dan tidak pula melakukan tashbih. Biasanya orang tadi mengalihkan, mentakwilkan makna nama-nama dan sifat Allah, dan akhirnya melahirkan taktilnya, membatalkannya itu karena mereka takut dari tashbih. Tashbih ini menyerupakan dengan makhluk dan sifat-sifat makhluk. Lalu
menanyakan hakikat sifatnya juga tidak dibolehkan, atau takyif, gitu kan, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Atau menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk, karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya, yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya, untuk Allah. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga yang dinafikan Allah dari dirinya dan juga dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas diri Allah Azza wa Jalla, baik secara global maupun secara terinci. Artinya begini, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat Allah kita imani seperti apa adanya, tanpa ada pengalihan makna, tanpa ada pembatalan, tanpa ada menyerupakan, tanpa menanyakan bagaimananya, gitu kan? Sudah kita imani begitu saja. Kita mengimani seperti itu saja. Saya kasih contoh dalam sebuah riwayat yang sahih, kisah, athar yang sahih. Imam Malik rahimahullah pernah didatangi dalam majlisnya oleh seseorang yang bertanya, bagaimana istiwanya Allah? Yang dikatakan dalam ayat, "Tsumma stawa 'alal arsy." Lalu Allah bersemayam di atas singgasana. Kata Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Mengimani itu wajib hukumnya, bahwasanya memang Allah bersemayam, gitu kan? Lalu dikatakan, setelah dikatakan imanu bihi wajib, kemudian dikatakan oleh beliau, al-imanu bihi wajib wal kaifiyatu majhul, dan bagaimananya itu tidak pernah dijelaskan kepada kita. Was-su'al anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu adalah perbuatan bid'ah. Lalu beliau menyuruh murid-muridnya mengeluarkan orang tersebut dari masjid, karena dianggap pertanyaannya bisa menjadikan syubhat dalam masalah ini. Beliau mengatakan yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli, seperti biasa, wahyu dan juga akal. Berikut ini. Pertama, dalil-dalil nakli. Yang pertama, adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana Dia berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang baik. Maka bermohonlah kepadanya, berdoalah kalian dengan menyebut-nyebut nama tersebut. Ya Ghafur, ya Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah saya. Ya Rahim, yang Maha Pengasih, irhamni, kasihanilah saya. Ya Razzaq, yang Maha memberi rezeki, urzukni, berikan saya rezeki, gitu kan? Terus begitu menggunakan nama-nama Allah SWT. Dan tinggalkanlah, kata Allah, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya. Maksudnya mengalihkan makna yang sebenarnya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Saksi bahasan kita adalah Allah memiliki Asma'ul Husna. Kemudian surah Al-Isra diangkat oleh beliau dalil kedua ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allah aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, suruhlah Allah, pakai namanya ya Allah atau Rahman, ya, menggunakan nama Allah yang lain, yang Maha Pengasih, dengan nama yang mana saja kamu suruh Allah, kamu berdoa padanya, memohon padanya, Dia mempunyai nama-nama yang baik dan cukup banyak tentunya. Nanti akan kita jelaskan sekitar 99 yang tertera, dan selain daripada itu, selama itu bermakna yang positif dan tidak ada ya bermakna negatif, maka juga dimasukkan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan bahwa dirinya Maha mendengar, Sami', lagi Maha melihat, Basir, Maha mengetahui, Alim, lagi Maha bijaksana, Halim, Maha kuat dan Maha perkasa, gitu kan? Qawiyun, Qahhar, Maha lembut, Latif, dan Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, gitu. Maha ya mensyukuri, lagi Maha penyantun, Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Dan sesungguhnya Dia telah berbicara kepada Musa, bersemayam atau istiwa di atas arsy-Nya, dan menciptakannya dengan kedua tangannya, dan bahwasanya Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, meridhai orang-orang yang beriman. Ini semua sifat, ya, mencintai, meridhai, marah, ini semua sifat. Dan sifat-sifat zatiyah yang berhubungan zat secara fisik, ya, dengan dirinya, dan sifat-sifat fi'liyah, perilaku perbuatan, menciptakan, membuat, menyuruh, dan juga termasuk sifat-sifat yang fi'liyah ini adalah kedatangannya, turunnya di sepertiga malam,
dan dia tegaskan semua itu dalam kitabnya dan melalui lisannya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat jelas, seperti sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari dalam nomor 2826 dan Imam Muslim 1890. Yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa, ya, tersenyum kepada dua orang lelaki yang salah satu dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk ke dalam surga. Udah tahu kisahnya ini ya? Sudah? Belum. Jadi Nabi SAW waktu jelaskan hadis ini, seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana bisa? Siapa yang Allah maksudkan dua orang saling membunuh, dua-duanya masuk surga? Kata Nabi SAW, seorang muslim masuk ke kancah peperangan dibunuh oleh seorang kafir. Kemudian dia masuk surga, mati syahid karena dibunuh oleh orang kafir. Berjalan waktu si kafir dapat hidayah masuk Islam. Kemudian dia pun ikut berperang lalu terbunuh di kancah peperangan. Maka Allah tersenyum kepada kedua orang ini. Dua-duanya mati syahid. Yang tadinya kafir. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, gitu kan? Dan ini juga pernah ada cerita tentang Wahsy yang pernah saya jelaskan kisahnya ya. Ya, budak dari Umayyah bin Khalaf, sebagian mengatakan budaknya Hindun, ya, istri Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam. Dia membunuh Hamzah, gitu kan, di kancah peperangan Uhud. Kemudian juga dia masuk Islam setelah itu, dan dia berapa kali ikut peperangan dan akhirnya sampai terbunuh di kancah peperangan. Dan dia yang membunuh Musailam al-Kadzab, yang dia katakan, saya terus terhantui dengan dosa karena membunuh paman Nabi SAW, sampai saya mengatakan harus juga tangan saya dan tombak saya membunuh orang yang setimpal dengan Hamzah. Dan pada saat saya menombak Musailam al-Kadzab, hati saya merasa plong karena memang saya merasa memang ini adalah musuh Allah dan Rasulnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi Allah Azza wa Jalla di sini ada saksi bahasan tertawa. Allah Azza wa Jalla tertawa. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam nomor hadisnya 7384 dan Imam Muslim 2848. Kata Nabi SAW, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'u rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'd fataqulu qattun qatt. Dalam surah Qaf, ya, dalam surah Qaf salah satu ayatnya itu Allah SWT mengatakan kepada neraka jahanam pada hari kiamat, karena nanti akan ada sirat, akan ada sebuah jalan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ya. Dan neraka jahanam ini semuanya orang akan melaluinya, yang beriman dan orang kafir lewat di atasnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma minkum illa wariduha, semua orang pasti akan melaluinya. Karena memang dibentangkan sirat di atas neraka jahanam, dan nanti di situ orang-orang beriman pun mau ke surga melewatinya, karena surga diletakkan oleh Allah setelah neraka jahanam. Maka kata Nabi SAW akan lewat di atas sirat tersebut, di atas jahanam, kelompok pertama yang masuk surga yang seperti cahaya di bulan purnama dan sangat cepat, gitu kan? Semoga kita termasuk insyaallah ini. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang seperti menunggangi kuda dengan kecepatan yang tinggi, juga melewatin sirat. Jadi neraka jahanam di bawahnya tuh. Jadi semua orang akan melihat. Kata para ulama tafsir, hikmahnya agar orang-orang beriman pun merasakan bagaimana dahsyatnya neraka, gitu kan? Pada saat kalau mereka dimasukkan dalamnya, ini lewat saja sudah luar biasa. Gitu. Gemuruh suara, orang teriak, api yang luar biasa, penyiksaan nih. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lewat seperti berlari, dan yang keempat orang yang lewat seperti jalan biasa, yang kelima orang lewat seperti merangkak, dan sisanya adalah orang-orang yang melewati sirat dan harus masuk ke neraka dulu, baik kafir, munafik ataupun orang-orang muslim yang masih bermaksiat. Di kiri kanan sirat akan ada malaikat yang memegang cambuk yang akan mencambuk orang yang layak untuk jatuh ke dalam neraka jahanam. Jadi semua akan lewat tuh. Allah mengatakan pada saat itu karena banyaknya orang yang masuk, jin dan manusia. Nanti hari kiamat ikhwas sekalian dan akhwat, kita akan melihat jin nanti. Jadi hijab tentang tidak bisa lihat jin di dunia ini sudah diangkat nanti di hari kiamat. Semua jin dan manusia akan digiring, digiring oleh para malaikat di mahsyar. Semua mereka dihadirkan pada saat itu. Dan nanti mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam, yang masuk nerakanya, yang masuk surga akan lewat, ya, akan lewat. Maka di sini pada saat dalam surah Qaf Allah mengatakan saking banyaknya orang yang masuk ke dalam api neraka, Allah bertanya kepada neraka, dan ini juga saksi bahasan. Allah bersuara, berbicara pada neraka, dan neraka juga bersuara menjawab Allah Azza wa Jalla.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma taqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu nanti kami, kata Allah, akan berkata kepada neraka jahanam, ya, apakah kamu sudah penuh dengan banyaknya orang yang jatuh dan manusia dan jin? Maka neraka terus mengatakan hal min mazid, tambahkan aja hai Tuhanku. Wa na'udzubillah. Terus gitu, artinya dia merasa dirinya masih kosong. Sebuah bangunan bisa berbicara, dan ini rukun iman, kita mengimani masalah itu. Gitu kan? Dan ini juga saksi bahasan Allah Azza wa Jalla akan berbicara. Sama halnya juga dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat dihisab, itu kan tanpa ada penterjemah. Tanpa ada penterjemah. Artinya kalau ada orang meninggal tidak ngerti kecuali bahasa Jawa, Allah akan bicara dengan dia nanti. Bagaimana Allahu alam. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan itu. Allah mampu untuk menjelaskan dan memberikan yang memecahkan perkara atau perbuatan yang sudah dilakukan baik ataupun buruk. Ini riwayat menjelaskan, kata Nabi SAW, neraka jahanam terus diisi. Dan ia berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Artinya terus tambahkan kepada saya. Hingga Allah, Rabb yang Maha Agung meletakkan kakinya padanya. Kaki Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain dikatakan telapak kakinya. Maka merapatlah bagian neraka itu satu sama yang lainnya. Lalu neraka jahanam, ya, itu berkata cukuplah, cukuplah. Dalam riwayat yang lain hampir serupa, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla meletakkan telapak kakinya yang mulia dan agung di atas neraka sampai membuat neraka itu seperti daging yang berkerut. Dan akhirnya dia mengatakan, cukuplah, cukuplah dengan kemuliaanmu, dengan kemuliaanmu. Tapi saksi bahasan sini Allah Azza wa Jalla punya telapak kaki, gitu kan? Diimani seperti itu tanpa ditakwilkan maknanya, dialihkan, interpretasikan tadi, tanpa dibatalkan, ditaktil, tanpa juga ya ditashbihkan, diserupakan dengan makhluknya, tanpa juga ya ditakyifkan, ditanyakan bagaimana, atau dicontohkan atau dibayangkan seperti kaki manusia, tidak. Sebagian ulama juga menjelaskan masalah Asmaul Husna ini dan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla, dikatakan dengan hikmah Allah kaki manusia beda dengan kaki kambing, beda dengan kaki unta. Hewan saja punya kaki banyak, beda-beda. Mungkin jin juga punya kaki yang berbeda, malaikat mungkin punya kaki yang berbeda, yang kita tidak pernah lihat jin dan malaikat ini. Dan dengan hikmah Allah ada banyak ya model kaki di muka bumi ini. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 3 jarinya, ada yang 5 kayak manusia, mungkin ada yang lebih daripada itu, gitu kan? Seperti itulah hikmah Allah SWT. Jadi orang memang tidak bisa mentashbihkan, mau diserupakan Allah dengan siapa kira-kira? Seperti manusia kah, seperti jin kah, seperti malaikat kah? Tidak bisa. Makanya memang di sini tidak ada tashbih, tidak ada penyerupaan, mengimani saja keberadaannya, gitu kan? Seperti itu. Kemudian hadis yang lain juga tentang sifat turunnya Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan nomor hadisnya 7494, Muslim 758. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila samai dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajiba lah, man yas'aluni fa'atiyah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Rabb kita turun ke langit bumi. Tak tahu bagaimana proses turunnya, tapi yang jelas mengimani Allah turun wajib, gitu kan? Memang Allah turun, Allah Azza wa Jalla. Setiap malam, setiap tersisa sepertiga malam akhir, lalu dia berfirman ya, kepada para malaikatnya, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku memberinya, dan siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya aku akan mengampuninya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla gembira. Sebagaimana manusia makhluk punya sifat gembira, hewan juga merasakan gembira, gitu kan? Seperti itulah. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, malaikat itu terganggu dan merasa nyaman dengan apa yang mengganggu dan merasa nyaman kalian, gitu kan? Jadi malaikat terganggu dengan bau mulutnya manusia yang tidak enak, ya, mungkin dengan bau badannya, dan malaikat juga terpengaruh dan tahu kalau badannya orang itu wangi, mulutnya wangi. Kan gitu. Seperti itu, malaikat pun merasakan. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Allah Azza wa Jalla punya rasa gembira, punya marah, ya. Gembiranya disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadisnya 2747. Kata Nabi SAW, lillahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum birahilati.
Sungguh Allah lebih berbahagia, lebih bergembira karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang kamu yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang Sahara. Saksi bahasan adalah Allah Azza wa Jal gembira. Dan Allah Azza wa Jal menginginkan kegembiraan ini. Semua sifat yang baik Allah inginkan kepada makhluknya. Ada sedikit yang saya khawatir lupa. Penisbatan nama kepada Allah Azza wa Jal itu adalah nama-nama yang paling mulia ya. Jadi nama yang paling baik bagi laki-laki itu dinisbatkan kepada nama-nama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ahabbul asma ilallah, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena dinisbatkan, abd kan hamba. Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman juga begitu. Nah setelah itu kata ulama datang semua penisbatan kepada nama-nama Allah yang lain. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, semua nama-nama Asmaul Husna boleh dipakai ya dengan ditambahkan abd. Ada sedikit yang saya ingin titik beratkan di sini ikhwah dan akhwat sekalian. Di Indonesia kita ini suka memangkas-mangkas nama. Ini sebenarnya tradisi yang harus diubah, nggak boleh, gitu kan? Nama saya Khalid misalnya dipanggil Lid, gitu kan? Contoh. Padahal kalau dipanggil Lid hilang maknanya, makna yang sebenarnya yang diinginkan di situ, gitu kan? Maka usahakan cari nama cuma satu saja. Lihat namanya nabi-nabi ya, Adam, Yunus, Saleh, Syuaib, nama satu-satu semua, gitu kan? Sahabat Nabi Umar, Ali, Uthman, Talha, Zubair, satu nama. Kalau kita Indonesia, masya Allah 3, 5 nama. Muhammad, Yusuf, Saleh, siapa yang mau dipanggil kira-kira? 3 nama Nabi, gitu kan? Muhammad kadang-kadang subhanallah cuma dijadikan sebagai simbolik, nggak dipakai. Itu pun kalau sudah Muhammad dipanggil Mat. Beda artinya Muhammad terpuji, mat itu adalah sesuatu yang dipanjangkan lain artinya, gitu kan? Jadi semestinya jangan pilih nama satu dan memiliki makna yang benar. Dan kalau dinisbatkan kepada nama Allah Azza wa Jalla seperti Abdul Rahman, Abdul Ghafur, di sini ulama bahas, bolehkah seseorang dipanggil Rahman saja, gitu kan? Bolehkah dipanggil Rahim saja? Bolehkah dipanggil Ghafur saja? Maka ulama mengatakan boleh, asal maknanya sempurna. Ghafur, Rahim boleh. Dan tidak menggunakan alif lam. Karena alif lam ini adalah alif lam mu'arraf yang menisbatkannya pada Allah. Jadi kalau manusia Abdurrahman dipanggil Rahman saja itu boleh, nggak ada masalah. Sebuah yayasan dikatakan yayasan Rahman, boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi boleh saja, tapi jangan menggunakan alif lam, jangan dibilang Ar-Rahman, itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tambahan berhubungan dengan penisbatan nama itu sendiri. Pertanyaan Nabi SAW juga kepada seorang wanita, budak wanita yang kebetulan lewat di depan beliau SAW, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomornya 537. Ada seorang budak wanita lewat di depan Nabi SAW, dan Nabi SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat yang sedang ada pada saat itu, lihat nih, ada wanita, budak wanita yang beriman. Kata beliau SAW kepada budak tersebut, Aina Allah? Maka faqalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Kebetulan budak ini lewat sama tuannya. Ya, ada tuannya lagi lewat, ikut budak wanita ini, lalu Nabi SAW tahan dan Nabi mengatakan, bertanya, sebentar saya mau tanya pada budakmu, di mana Allah? Maka budak wanita itu mengatakan, Allah di langit. Gitu kan. Ini keimanan tentang Allah Azza itu ada dan di atas langit. Ya. Ini termasuk ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Allah ada di atas langit bersemayam, gitu kan. Lalu ditanya, siapa saya? Kata Nabi SAW, wanita itu mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW kepada tuannya, bebaskan dia karena dia adalah mukminah. Dia adalah mukminah. Tapi saksi bahasan sini adalah Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Kemudian beliau mengangkat juga hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4812. Nabi SAW bersabda, "Yaqbitullahu al-ardha yawmal qiyamati wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ard." Pada hari kiamat kelak, Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja penguasa, mana para raja di bumi. Sedikit saja diberatkan dengan riwayat ini. Tentu saksi bahasan adalah Allah Azza wa Jalla menggenggam dunia. Ya. Berarti Allah Azza wa Jalla menggenggam dengan telapak tangan. Allah Azza wa Jalla, tapi kita tidak boleh membayangkan seperti telapak tangan yang mana. Karena tadi hikmahnya banyak Allah ciptakan model telapak tangan.
Berbeda antara hewan dengan manusia, manusia sama jin, manusia sama malaikat, berbeda semuanya, gitu kan? Baik, di sini yang kita ingin titik beratkan, bumi yang sering digambarkan oleh banyak orang akan hancur pada hari kiamat, gitu kan? Ini pemahaman yang keliru. Jadi bumi tidak akan hancur pada hari kiamat, tetapi memang gunung-gunungnya akan meledak, gitu kan? Kemudian akan terjadi kiamat, memang akan terjadi kekacauan, tapi bumi sendiri itu tetap utuh. Karena sering digambarkan ilustrasi kadang-kadang kalau kiamat itu bumi akan tabrakan dengan planet lain dan hancur bumi ini. Nah ini dibantah oleh banyak dalil oleh para ulama, diantaranya hadis ini. Allah Azza wa Jalla nanti setelah terjadi kiamat menggenggam bumi, mengambil bumi dengan telapak tangannya Allah Azza wa Jalla, ya, menggenggam dengan telapak tangannya, kemudian berbicara ya di situ, dan ini suara Allah Azza wa Jalla berarti keluar dan berkata kepada bumi pada saat itu, mana raja, saya raja, mana raja-raja dunia, mana raja-raja dunia. Waktu itu memang semua sudah hancur, tapi bumi itu masih ada. Dan dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan Allah Azza wa Jalla nanti akan terjadikan kiamat di muka bumi, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan ratakan semuanya nanti permukaan bumi dengan pasir yang berwarna putih, dan kalian akan dibangkitkan di wilayah negeri Syam. Negeri Syam yang ada sekarang itu, nanti di situ akan dibangkitkan manusia. Juga hadis yang lain berbunyi bahwasanya bumi itu tidak hancur, adalah hadis Bukhari Muslim. Nanti Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, yang darinya nanti Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan kalian. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit yang akan membuat kalian tumbuh dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Berarti buminya ada, gitu kan? Buminya ada. Tapi memang terjadi kiamat, karena ayat-ayat yang menjelaskan nanti gunung-gunung akan meletus, iya, memang meletus, gitu kan? Nah, akan campur baur, akan terjadi kekacauan di muka bumi, tapi fisik bumi sendiri itu tetap akan utuh, karena kita akan dibangkitkan dari kuburan kita pada hari kiamat, gitu kan? Dari jantung bumi itu sendiri. Ini sekaligus saya ingatkan berhubungan dengan masalah ya banyaknya pendapat yang mengatakan bumi itu akan hancur hari kiamat. Yang ketiga, pengakuan kaum salafus saleh. Ini dalil nakliyah. Tadi ada ayat Al-Quran tentang menjelaskan Allah itu punya nama-nama, Asmaul Husna. Kemudian juga yang kedua adalah penyampaian Nabi SAW, Allah menggenggam, Allah gembira, Allah turun, Allah menciptakan, gitu kan? Itu semua termasuk penyampaian dari Nabi SAW. Yang ketiga, pengakuan kaum salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in, dan para tokoh madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya rahimahumullah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak mentakwilkannya, mengalihkan maknanya, tidak pula menolaknya, ya, tidak pula menolaknya seperti Jahmiyah. Ada kelompok nama Jahmiyah itu menolak mutlak, enggak ada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, ditolak sama dia. Jadi Mu'tazilah mengalih-alihkan maknanya, kemudian Jahmiyah membatalkan secara mutlak. Lalu datanglah ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah yang mengimani seperti yang Allah dan Rasulnya sampaikan, tanpa ada pentakwilkan, tanpa membatalkan, tanpa menyerupakan, dan tanpa menanyakan bagaimananya. Tidak seorang pun, kata beliau, dari sahabat Nabi yang mentakwilkan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla atau mengatakan bahwa zahir yang kelihatan sifat itu bukan yang dimaksud. Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sebagaimana zahirnya. Seperti mana yang disebutkan, Allah turun, Allah punya tangan, iya, Allah gembira, iya, Allah marah, iya. Seperti itu zahirnya. Mereka mengetahui bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas singgasananya, beliau menjawab, istiwa itu bersemayam sudah diketahui, kaifiyahnya bagaimana hakikatnya tidak diketahui, dan mempertanyakannya adalah perbuatan bid'ah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana datangnya begitulah kita imanin. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan berkaitan dengan sabda-sabda Nabi SAW seperti sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah, dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub, ya, ini hadisnya kan, Allah takjub dengan anak-anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Hadis sahih riwayat Al-Hakim disebutkan Allah Azza wa Jalla kagum, ya,
takjub dengan anak muda tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi Allah takjub, tertawa. Ini sudah disebutkan tadi hadisnya, gitu kan? Allah tertawa dengan dua orang yang tadi murka, marah. Allah Azza wa Jalla marah, murka, ya. Allah melaknat. Meridhoi, tidak menyukai dan mencintai. Beliau berkata, kami beriman dengan semua itu dan membenarkannya tanpa takyif, menanyakan bagaimana hakikatnya, tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Sudah mengimani seperti itu. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun atau yanzil yang dapat dilihat kelak di akhirat. Dia berada di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita dapat mengetahui hakikat. Hakikat turunnya, jadi kita tahu sebenarnya turun itu adalah dari atas ke bawah. Gitu, kita yang Allah beritahukan, maka kita yakini seperti itu prosesnya. Tapi kita tidak perlu tanyakan bagaimananya. Ru'ya atau melihat Allah Azza wa Jalla, cara bersemayamnya dan makna yang hakiki, untuk itu semua kami imani. Semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menentang Rasulullah SAW, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya baginya tanpa batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menyerupai suatu apapun dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebelum pindah ke dalil akli, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang tertera dalam Al-Quran dan juga tertera dalam sunnah Nabi SAW, ada 99. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nama Allah dan sifatnya 99. Siapa yang man ahsaha, mengimani, kemudian memakainya dalam kehidupannya, dalam doanya, dalam meminta pertolongan kepada Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis ini menjelaskan, para ulama menjabarkan masalah ini, dan subhanallah waktu salah satu dosen kami di Madinah menjelaskan hadis ini, itu mungkin 3 atau 4 pertemuan baru selesai. Itu kan beliau merincikan semua riwayat dari mana hadis ini sahih, siapa saja, kemudian apa pendapat ulama di situ. Lebih dari 70 pendapat ulama berhubungan dengan masalah hadis ini. Di antaranya saya simpulkan ikhwah dan akhwat sekalian, hadis yang menyebutkan Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengimaninya, mengamalkannya, itu kan dia pasti masuk surga. Kata para ulama, 99 ini yang tertera, tetapi yang tidak tertera itu juga ada. Itu juga ada. Jadi semua nama-nama yang baik, gitu kan, dan sifat-sifat yang baik, kalau dinisbatkan kepada Allah, maka itu masuk saja, tidak ada masalah, tidak dilarang itu, ya, tidak dilarang. Tapi yang dilarang adalah mengalihkannya. Sebagaimana doa Nabi SAW yang kita tahu, doa pada saat kita menghadapi kesedihan, gitu kan, doa yang cukup panjang. Di antaranya doanya adalah Allahumma inni abduka wabni abdika wabni amatik nasiyati biyadik. Ya Allah, saya hambamu, saya anak hambamu yang laki-laki, maksudnya ayah saya anak hambamu yang perempuan, maksudnya ibu saya, gitu kan. Ubun-ubun saya di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berlaku semuanya hukum-hukummu padaku, adlun fiyya qada'uk, sangat adil keputusan-keputusanmu padaku, ya, adlun fiyya qada'uk, as'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak, aku minta dengan nama-namamu, ya, yang memang layak untukmu, samaita bihi nafsak, engkau telah menamakan dirimu dengan nama-nama itu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitabmu Al-Quran atau kitab-kitabmu yang telah kau turunkan, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan itu pada salah satu dari hamba-hambamu. Kata para ulama hadis, ini bukan harus nabi, mungkin ada hamba-hamba Allah yang menggunakan nama-nama Allah yang Allah ajarkan dengan dia, karena seringnya berdoa Allah ajarkan, gitu kan, Allah ajarkan, gitu kan. Seperti ulama bilang, ada sebagian ulama salaf mengatakan wahai zat yang maha luas, wahai zat yang maha luas. Enggak ada masuk dalam asmaul husna itu luas, enggak ada. Tetapi orang ini karena sering berdoa dan dia akhirnya terilhamkan untuk menyebutkan wahai zat yang maha luas. Maka kalimat wahai zat yang maha luas ini, kata ulama, masuk dalam makna nama-nama dan sifat Allah yang mulia, tapi tidak termasuk dalam sifat mulia karena Allah ajarkan kepada dia sesuai dengan tadi doa, au allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah satu hamba-hambamu, au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau rahasiakan di tempatmu, ya, dalam ilmu gaib yang engkau miliki. Ini berarti ada saksi bahasan, ya, kau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu. Udah masuk waktu? Belum.
Kemudian kita masuk dalil-dalil akli. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil, yang mengalihkan makna terhadap sifat-sifat dan nama-namanya dan mengartikannya di luar arti lahirianya secara kelihatan. Lalu apakah masuk akal apabila dikatakan kalau kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Maka dari itu kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya. Maksudnya di sini Syekh Abu Bakar Jazair ingin meluruskan pemahaman Mu'tazilah yang mengalihkan makna tangan, makna kaki, sebentar ya, makna tangan, makna kaki, ya makna turun itu dialihkan semua. Ya, Allah marah itu dialihkan semua dengan orang-orang Mu'tazilah. Syekh Abu Bakar Jazair sini mengatakan belum pernah Allah ajarkan kita begitu, belum pernah Rasulullah SAW contohkan begitu. Masa masuk akal kita harus mengalihkannya, mentakwilkannya? Sehingga dengan begitu kita menjadi mu'attilin. Kalau kita mengalihkan maknanya berarti kita membatalkan secara otomatis, seakan-akan Allah nggak mungkin punya tangan deh, Allah nggak mungkin turun, karena kita sudah mengartikan makna lain, gitu kan? Serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengancam orang-orang mulhidin atau orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Seraya berfirman dalam surah Al-A'raf 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya Allah, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Poin kedua, sampai poin kedua ini, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla karena takut dari tasybih? Kalau ada orang menafikan, menolak nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah marah, Allah turun, dialihkan, itu mereka karena takut tasybih. Khawatirnya sebenarnya takut menyerupakan dengan makhluknya. Beliau mengatakan, bukankah orang yang menafikan salah satu dari sifat-sifat Allah karena takut dari tasybih, takut terjerumus dengan kepada keyakinan menyerupakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya, itu berarti telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian karena takut dari tasybih ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi. Akhirnya mereka meniadakan nama itu dan ta'til, membatalkannya. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang telah dia tetapkan bagi dirinya. Dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus. Tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan ta'til, membatalkan dengan sendirinya. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal ya, bila Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat yang telah dia tetapkan bagi dirinya dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluknya. Maaf sebentar lagi ya, sekitar 1-2 menit ini. Poin ketiga terakhir, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tasybih. Kalau kita mengatakan Allah itu turun, Allah itu punya tangan, tidak mengharuskan menyerupai makhluknya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat khusus baginya dan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tidak akan pernah sama kecuali ya hanya dengan sekedar nama atau sebutan saja. Maka sang pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya, sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus juga bagi makhluk tersebut. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas dalam hatinya bahwa tangan Allah itu misal mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena sang pencipta Allah Azza wa Jalla sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dua dalil beliau angkat di sini, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas yang sudah kita hafal sama-sama tentunya. Ayat 1 sampai ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul Huwallahu Ahad, katakanlah Allah itu Esa. Esa dalam segala sesuatu, namanya, sifatnya, zatnya, kekayaannya, ya, kekuatannya, tidak ada yang menyamai dia. Kemudian dikatakan Allahus Samad, Allah yang tergantung kepadanya segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengannya. Lalu kata ulama, ini ayat yang paling agung dalam Asmaul Husna, surah Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi setiap kali kita melihat nama-nama dan asma atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka berarti kita akan hubungkan dengan ayat tadi ya, Asy-Syura 110 ya, ayat 11 ini, dia tidak ada yang menyerupai dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allahu alam. Sampai sini bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang bertanya seperti biasa setelah sholat ba'diyah isya bisa ditulis di kertas dan saya akan bacakan dengan izin Allah. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluarga saya tinggal selama 30 tahun di rumah yang sekarang. Kemudian ada orang yang membangun di sebelah rumah dengan tiang yang tinggi hampir seperti benteng. Tetangga baru saya terkenal dermawan, pendakwah, dan pernah ke beberapa negara dan merupakan amir wilayah suatu harakah Islam. Dia membangun rumah tanpa ada adab pembicaraan sedikit pun dengan tetangga yang lain dalam membangun rumah, bahkan runtuhan material dan banjir yang didapat setelah pembangunan tersebut. Pertanyaan saya mulai tidak tegur sapa karena kecewa dengan kelakuannya yang setiap hari dakwah Islam dengan tetangganya tidak peduli. Bagaimana hukumnya? Kalau beliau membangun, yang kedua, kalau beliau membangun rumah jika diizinkan plester dindingnya melebihi batas tanah kami, apakah boleh tidak diizinkan karena plesterannya harus dari rumah saya? Yang ketiga, apakah membangun suatu rumah yang digunakan untuk tempat kebaikan boleh menzalimi tetangga? Baik, berkisar di hal yang sama ya. Yang pertama, ikhwah sekalian yang bertanya ini, semoga Allah berikan tuntunan ilmu yang benar, dan semoga juga saya dituntun oleh Allah dengan keterbatasan ilmu untuk bisa menjawab sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja Anda dan seluruh muslimin yang sedang menghadapi masalah bisa diselesaikan atau terselesaikan dengan cara yang baik. Kalau pertanyaan pertama, saya tidak tegur sapa karena kecewa dengan perbuatannya, ini Allahu alam keliru dalam agama Islam. Kelirunya kenapa? Kalau perbuatan dia salah atau seseorang berbuat salah, kita dilarang untuk membalas dengan kesalahan, tidak boleh sama. Seseorang menggibah saya tidak boleh membalasnya dengan gibah, karena kalau dia berdosa, saya berdosa, gitu kan. Jadi tidak perlu kita melakukan hal yang sama. Kalau ada seseorang berbuat kesalahan, subhanallah, kadang-kadang ada kesalahan yang nyata di depan mata kita sebagai sebuah kesalahan, tapi di depan dia tidak. Dia bukan menganggap itu sebuah kesalahan. Contoh yang kita sudah tahu, hadis masyhur di mana badui yang kencing di masjid. Itu sebagian ulama hadis merincikan tentang hadis ini. Ternyata orang badui ini biasa, dia kalau mau kencing di kemahnya di padang pasir, dia kencing sembarangan. Dia tidak menganggap membuka kemaluannya di depan umum itu aib. Dia kalau mau kencing depan keluarganya, depan anaknya, dia lakukan. Makanya pada saat dia masuk ke masjid Nabi SAW dan dia buka celananya di depan para sahabat dan kencing langsung, dia tidak menganggap itu sebuah aib. Betul-betul dia anggap itu bukan kesalahan, karena dia tiap hari di padang pasir begitu. Nggak ada yang didik dia sebelumnya seperti bahwasanya itu perbuatan salah. Makanya dia berani melakukan itu di masjid Nabi SAW, bukan karena ingin mengolok. Sahabat itu lihat, spontan langsung mau menyerang. Lalu Nabi SAW berikan isyarat agar jangan dulu. Akhirnya orang itu saking tidak tahunya dia, pada saat dia mau diserang, dia dalam penjelasan hadis ini dikatakan dia sempat memegang zakarnya dan dia tetap kencing sehingga tersebar, gitu kan, kencingnya itu. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW berikan isyarat sahabat untuk jangan mengejarnya. Pada saat sahabat berhenti mengejar, dia lanjutin kencingnya. Artinya dia betul-betul tidak menganggap itu perbuatan salah. Dia tidak tahu kalau itu salah, gitu kan. Maka yang terjadi adalah dia lanjutkan kencingnya, lalu Nabi SAW dekati. Ini sudah lebih dari 5 menit. Tapi nggak apa-apa sudah. Akhirnya dia lanjutkan kencingnya sampai selesai, baru Nabi SAW datang ke dia dan mengatakan ini rumah Allah, tidak layak untuk perbuatan seperti ini, gitu kan. Ternyata di sini semua sahabat dan kita pun tidak hadir pada saat itu tahu kalau perbuatan kencing itu di depan umum, melihatkan zakar depan umum itu adalah aib, gitu kan. Tapi bagi dia tidak. Subhanallah, nyatakan itu perbuatan tidak baik ya. Kan begitu, orang tidak paham. Orang tidak paham. Ada pernah kejadian di Saudi, kisah nyata mu'allaf baru masuk Islam umroh.
Tapi jangan dicontohin ini ya, ini cuma kisah, gitu kan. Jadi pada saat dia lagi sholat, gitu kan, maka dia melihat ada orang di depannya itu kan dituntun sama temannya, kalau ada sesuatu yang mengganggu kamu, fokus kepada tempat sujud, gitu kan. Kalau ada yang mengganggu, mungkin flu, demam atau flu atau ada ingus, mohon maaf mau dikeluarkan atau ada lendir, boleh dikeluarkan sebatasnya supaya tidak mengganggu ibadah. Dia rupanya tangkap apapun yang mengganggu penglihatan dia itu berarti mengganggu sholat, dia bisa perbaikin, gitu ya. Ada orang di depan dia pakai thawb, gitu kan. Kemudian sempat, mohon maaf, ini kisah nyata di Masjid Nabawi, terjepit di antara dua garis duburnya, gitu kan. Dia merasa terganggu, maka ditarik sama dia. Dia lagi sholat, ditarik thawb orang di depannya itu supaya tidak terjepit di antara dua garis duburnya gitu. Temannya yang di sebelah tepuk tangannya, ingatkan kalau itu nggak boleh. Dia pikir itu nggak boleh, dimasukin kembali. Kan sesuatu yang mungkin bagi umumnya orang itu salah, tapi mungkin dia tidak tahu, subhanallah. Kadang-kadang begitu ya. Jadi maksud saya begini, mendatangkan kisah-kisah ini ikhwat sekalian akhwat, jangan kita langsung memvonis orang itu sudah tahu, subhanallah. Kadang-kadang orang memang betul-betul tidak tahu. Emang dia tidak tahu. Walaupun itu umumnya sudah diketahui oleh orang. Kalau saya melihat, mungkin saja ya, walaupun dia adalah seorang amir atau apalah tadi istilahnya ya, dia seorang pendakwah, mungkin yang bekerja selama ini adalah tukang, mungkin, Allahu a'lam, dan dia memang tidak memfollow up tukangnya. Kalau kita menggunakan hadis Nabi SAW, iltamis li akhika udhra, ada hadis yang selalu dijadikan dalam bab akhlak oleh para ulama, selalulah cari alasan yang baik untuk saudaramu, gitu kan. Pernah ada sahabat janjian sama sahabat yang lain lalu terlambat datang, gelisah dia, lalu dia sudah mulai mau berpikir yang negatif. Pada saat Nabi SAW tanya, dia bilang, orang ini janjian sama siapa tidak datang? Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra, cari untuk saudaramu itu alasan, mungkin benar dia tidak tahu, gitu kan, mungkin betul. Ada satu orang di Saudi, kejadian nyata, dia janjian sama temannya, dia telepon, dia bilang sama temannya, akhi saya perlu sekali uang sekarang. Waktu itu butuh sekitar 1.500 real kalau nggak salah, anak saya masuk rumah sakit butuh sekarang. Temannya bilang, baik saya bantu. Kemudian insya Allah dia bilang setengah jam lagi, paling lambat sejam lagi saya sudah di rumah sakit. Rumah sakit mana, diambil alamatnya di Jeddah, sudah selesai. Kemudian setelah setengah jam, telepon temannya mati. Teleponnya mati, dihubung-hubungin nggak bisa. Dia sudah gelisah, harus bayar rumah sakit sekarang. Kalau enggak anaknya ya tidak diproses masalah operasinya. Akhirnya dia jadi bingung, bagaimana nih sekarang? Telepon sampai dia sangka buruk sama temannya. Temannya ini mungkin cuma menjanjikan dan tidak mau membantu. Setelah sejam, subhanallah, ini diangkat oleh para ulama kisahnya. Setelah sejam dia datang ke rumah sakit, gitu kan? Temannya datang ke rumah sakit muncul, lalu dia bilang, di mana akhi? Tadi kamu ini sudah janji gini-gini. Belum dia dengar apa alasannya temannya nih. Maka setelah temannya bilang, tadi waktu kamu telepon saya, demi Allah saya nggak ada uang 1 rial pun di kantong, lagi nggak ada duit memang. Waktu kamu telepon saya dan saya tahu kamu lagi perlu, maka satu-satunya yang bisa saya jual pada saat itu HP saya. Makanya setelah setengah jam, kamu telepon, HP saya mati karena saya masuk ke toko, saya jual, ini uangnya HP saya. Kira-kira bagaimana antum kalau di posisi orang yang sudah dibantu, sudah su'udhan yang macam-macam, gitu kan? Makanya jangan memulai dengan hal yang negatif. Kadang-kadang subhanallah orang berbuat dia tidak tahu, atau mungkin bagi dia persepsi dia itu benar, bisa saja. Makanya saya sarankan yang bertanya datang ke dia dan jelaskan. Kira-kira dengan cara seperti ini, puing-puing Anda tadi jatuh gini-gini, bagaimana pandangan Islam? Anda kan seorang dai, misal ditanyakan kepada dia, mungkin dia punya persepsi, atau yang 90% yang saya tangkap dia nggak tahu kalau sampai terjadi itu. Maksud saya dia sampai tidak tahu kalau sampai efeknya sebesar itu. Ya bisa saja, Allah alam. Jadi saya sarankan tanya dan jangan tidak bertegur sapa, gitu kan? Ingatkan, mungkin itu sebuah pintu yang justru bisa memperbaiki hubungan di antara keduanya. Kalau beliau membangun rumah, jika diizinkan plester dindingnya melebihi batas tanah kami. Saya belum paham melebihi batas seperti apa ini. Jadi kalau misalnya ini tanah bapak yang bertanya, kemudian memang dempet dengan tanah dia dan dia bangun full bangunan, sehingga dia harus memplester dindingnya supaya tidak bocor air, itu dia hak dia. Itu hak dia. Ya, karena masih masuk di tanah dia sebenarnya, cuman kan dempet dengan bapak, gitu kan. Nah, yang bertanya ini pada saat dia boleh nggak tidak mengizinkan tetangganya ya? Jawabannya tidak boleh semestinya. Karena itu masih hak dia sebenarnya, ya. Masih hak tetangga tadi untuk memplester itu. Apalagi kalau dia plester sebenarnya banyak sekali manfaatnya.
Kalau di plester dinding tersebut itu tampiasan air pun tidak akan masuk ke rumah tetangga atau yang sedang bertanya ini. Ya, Allah alam, kalau setahu saya diizinkan saja. Kalau yang ketiga, apakah membangun suatu rumah yang digunakan untuk tempat kebaikan boleh menzalimi tetangga? Tentu tidak boleh. Kezaliman dosa, ya, dan hikmah Allah SWT dengan kemahaadilannya, Allah Azza wa Jalla itu memisahkan antara perbuatan seorang hamba. Misal, ada seorang wanita nggak pakai jilbab di luar sana, dosa kan? Dosa nggak? Dosa. Dia masuk masjid, azan, bawa mukena, terus tutup aurat lengkap waktu sholat, sah nggak sholatnya? Tutup aurat kan? Baik, dengan hikmah Allah, Allah nggak menghubungkan antara dia tidak tutup aurat di luar dengan sholatnya. Bayangkan kalau Allah hubungkan semua kesalahan kita dengan perbuatan ibadah, nggak ada ibadah kita yang diterima. Kan gitu. Jadi itu maha keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berbuat zalim, dia zalim dosa dengan kezalimannya, tapi masalah dia membangun rumah tempat untuk kebaikan itu adalah pahala. Kan gitu. Jadi makanya harus diingatkan, Allahu alam, yang saya tahu seperti itu. Saya pernah mendengar bahwasanya hukum asal ibadah adalah terlarang sampai datangnya perintah. Apakah itu hadis atau perkataan ulama? Itu kaidah. Kaidah disusun oleh para ulama yang menjelaskan agar ibadah itu agar tidak lahir perbuatan bid'ah. Itu tujuannya. Jadi semua ibadah hukumnya tawakuf namanya. Berhenti, nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkan, gitu kan? Jadi kalau misalnya mau ibadah nih di tempat tertentu atau waktu tertentu, kita nggak boleh kerjain sampai kita tahu memang ada perintahnya. Karena kalau dikerjakan maka jadi perbuatan bid'ah. Ini kaidah ya, dikeluarkan oleh para ulama, masuk dalam salah satu kaidah-kaidah fikih untuk mengeluarkan hukum. Apakah nama Allah yang disebutkan Imam Asy'ari termasuk nama yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya? Ada nama seperti apa dulu? Contohnya yang dimaksudkan ini, ya? Sifat 20, ya itu memang itu diambil, ada yang masuk dalam Asmaul Husna, ada memang yang diambil oleh dia dengan mengambil secara global dalil-dalil. Kalau sifat 20 itu, gitu kan? Jadi ada sifat-sifat memang di situ yang masuk dalam Asmaul Husna, ada yang memang tidak. Tetapi di sini ulama sudah merincikan dan menjabarkan kalau seandainya nama-nama dan sifat-sifat yang disusun oleh Asy'ariyah itu memang tidak keluar, ya, memang tidak ada aibnya, tidak ada celah untuk Allah SWT, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan saja, gitu kan? Tapi tidak boleh membatasinya dengan 20 saja. Memang dia sangat luas. Contoh, sebagian ulama salaf, mereka kalau sujud di malam hari mereka berdoa begini, wahai zat yang mengizinkan saya untuk meletakkan dahi saya di tempat sujud ini. Di sini kata-kata wahai zat yang mengizinkan saya, kata sebagian ulama akidah mengandung makna Asmaul Husna. Artinya salah satu nama-nama Allah berarti mengizinkan, tapi nggak masuk di dalam Asmaul Husna yang 99. Tapi itu maknanya benar, karena Allah memang yang mengizinkan, gitu kan? Nah, nama-nama seperti ini dibolehkan karena memang maknanya baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku dalam sujud. Wahai zat yang mengizinkan aku menghirup oksigen atau udara sehingga aku bisa hidup. Wahai zat yang mengalirkan darah-darah, ya, yang darah-darah di urat-urat sarafku sehingga aku bisa sujud dan ibadah kepadanya. Dan banyak puji-pujian para ulama salaf kita kepada Allah Azza wa Jalla di salat malam mereka, dalam doa-doa mereka yang sebenarnya mereka memuji Allah di luar daripada 99 asma al-husna itu. Jadi kalau maknanya tidak keluar, ya, dari atau tidak ada celaan bagi Allah SWT, maka itu dibiarkan oleh para ulama. Bagaimana dengan kaum sufi yang berkata bahwa mereka dapat ilham dari Allah? Apakah kita harus percaya? Ilham apa dulu ini, gitu kan? Ulama membatasi bingkai istilah ilham ini. Membatasi bingkai ilham. Misal orang sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, dia akan dapat ilham. Jawaban mau nikah dengan seseorang, nikah atau enggak ya, lalu setelah sholat dia cenderung, itu ilham, gitu kan? Termasuk ilham, begitu dengarkan azan hati cenderung untuk sholat, itu ilham dari Allah SWT. Itu positif semuanya. Ada orang miskin lewat, kita mau membantu sedekah, itu ilham dari Allah SWT. Terdorong hati untuk membantu dia. Ada orang yang salah, kita ingin ingkar mungkar, itu ilham dari Allah SWT. Kan seperti itu. Jadi memang ada ilham itu.
Ya, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ada batasannya ruang lingkup, ya, sebatas memang itu masih dalam hal-hal yang dibolehkan atau yang masuk dalam umumnya dalil syar'i. Sama dengan masalah mentakwilkan mimpi, boleh menakwilkan mimpi selama masih dalam koridor dari dalil syar'i yang ada. Seperti ulama mentakwilkan mimpi orang kalau naik di atas kapal itu diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, berarti dia akan selamat dari masalah yang sedang dia hadapin misalnya, gitu kan? Diambil oleh Ibnu Sirin dalam makna seperti itu. Jadi tidak keluar dari koridor dalil yang ada, mereka menjabarkan saja. Tapi kalau seperti banyaknya orang sufi yang mengatakan di rumah saya ada ini muhrab saya pernah temuin begitu. Ya, beberapa orang yang mengikut tarekat, semoga Allah berikan hidayah. Ini di rumah saya ini ada tempat mihrab saya, tempat ibadah. Setiap malam datang ilham kepada saya. Bahasa mereka bukan ilham, bahasa mereka itu berita gaib. Ya, selalu bahasanya di sini sering datang berita gaib kepada saya. Gitu. Nah ini berarti sudah tidak benar kalau berita gaib ini. Kesannya kadang-kadang mendengarkan suara. Ulama membatasi ya, ilham itu datangnya dalam bentuk seperti petunjuk, seperti sinyal. Tapi nggak ada suara, nggak ada. Ya, sampai seorang ulama salaf dari tabi'in namanya Muhammad, saya lupa Muhammad bin siapa ya, tapi dia bernama Muhammad orang ini, dia menceritakan bahwasanya satu malam dia pernah sholat tahajud, kemudian sementara sholat tiba-tiba dindingnya bercahaya terang, lalu keluar suara berkata, wahai Muhammad, saya sudah tahu kejujuran kamu dan ketulusan kamu dalam ibadah kepada saya, maka sekarang saya maafkan kamu, nggak usah sholat lagi. Itu kata Muhammad pun, dia berkata, saya sementara sholat saya beristiadah kepada Allah SWT dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba hilang suara dan cahaya itu. Muridnya pada tanya, dari mana anda bisa tahu itu dari syaitan dan bukan dari Allah? Dia bilang tidak mungkin Allah melarang atau mengatakan kepada hambanya berhenti sholat, sementara Nabi SAW sampai sudah sakit parah pun masih keluar sholat berjamaah, gitu kan? Jadi nggak mungkin seperti itu memahaminya. Jadi ada yang dari syaitan, yang harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau suara itu nggak mungkin, melihat penampakan itu nggak mungkin, kata ulama. Tapi kecenderungan dari apa yang dia minta, apa yang Allah ingin tuntun. Tadi sedekah tiba-tiba dia mau bantu orang, ya istikharah dia dapat kecenderungan. Mungkin juga bisa datang dalam bentuk mimpi. Allahu alam. Itu bisa saja. Ada orang mau haji, tiba-tiba dia mimpi melihat Ka'bah misalnya. Dia mimpi dia pakai baju ihram. Ini ada bab tadi saya sudah jelaskan, Ibnu Sirin, pakar ya apa namanya, salah satu dari 7 fuqaha dari tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu memang mengatakan dalam buku takwil. Beliau mentakwilkan, ada kamusnya khusus masalah mimpi, tapi semua dalam koridor dalil yang ada. Ya, beliau dalam koridor dalil yang ada. Ini tadi sama masalah al-Asy'ari. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyatakan Allah menguasai bumi dan langit dan apa yang ada di antara keduanya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan apa yang ada di antara keduanya? Apakah ada alam di antara langit dan bumi? Bukan. Semua yang ada di antara langit dan bumi, udara, awan, ya burung-burung yang berterbangan itu di antara langit dan bumi. Yang sering diisyaratkan dalam Al-Quran itu di antara langit dan bumi itu awan biasanya. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Itu kan ayat Allah katakan kan, dan sahab, awan-awan yang musakhkhar, yang memang Allah tetapkan di situ tempatnya, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, gitu kan. Jadi seperti itu memang yang maksud diantaranya adalah apapun yang ada di antara keduanya, langit dan bumi itu. Tadi Ustaz mengatakan bolehnya menamakan seseorang dengan nama Abdurrahman. Bagaimana kalau nama yayasan namanya Ar-Rahman? Boleh saja. Nama yayasan Ar-Rahman dengan maksudnya adalah nama Allah, nggak masalah. Masjid Ar-Rahman boleh. Maksudnya memang namanya Allah. Ya, dia menggunakan nama Allah SWT. Nama yayasan, nama sekolah, nggak ada masalah. Tujuannya sebenarnya namanya Allah yang dia mau orbit, bukan sekolahnya dia, gitu kan? Itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Tolong nasihatnya tentang saf solat untuk jemaah yang ana perhatikan masih berantakan dan celana yang masih banyak yang dilipat karena kepanjangan. Jazakallah khair. Ya memang saf ini penting ya untuk diketahui, ikhwan akhwat sekalian. Saf ini harus diperhatikan karena kata Nabi SAW dalam 2 hadis, satu riwayat Tirmidzi, satu riwayat Bukhari, dua-duanya sahih. Yang satu riwayat Tirmidzi berkata, Nabi SAW bersabda, ya sempurnakanlah saf kalian karena itu bagian daripada
Itu karena menyempurnakan, merapatkan saf itu adalah bagian dari penyempurnaan sholat. Riwayat lainnya, riwayat sahih menjelaskan dia adalah bagian dari sholat itu sendiri. Ya, sampai Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan oleh beberapa sahabat, beliau tidak bertakbir sampai memastikan merapatkan saf-saf kami, seakan-akan beliau ya mengatur anak panah yang akan keluar dari busurnya. Jadi memang di sini harus diperhatikan. Dan juga kita sudah tahu sama-sama ikhwan dan akhwat sekalian, hadis Nabi SAW yang sahih yang mengatakan ya jangan biarkan furujat, ya lubang-lubang, celah-celah bagi syaitan, nggak boleh dalam saf. Salah satu yang menyebabkan orang tidak khusyuk itu kalau di antara safnya ada lubang, gitu kan. Makanya sering saya bahasakan hadis yang sahih riwayat Al-Hakim juga menyebutkan masalah pengaturan saf. Kata para sahabat kami di zaman Nabi SAW, kalau diiqamahkan sholat maka kami membuka tumit-tumit kami. Jadi kakinya itu jangan seperti kipas, tapi dibuka. Tumitnya ini disamaratakan dengan jari-jari. Jangan diginikan, tapi dibuka. Kata para sahabat kami di zaman Nabi SAW, kalau diiqamahkan sholat kami buka tumit-tumit kami. Dan ukuran saf itu adalah pundak seseorang di antara kita. Enggak usah lebih dari pundaknya. Pundak itu sejajar, kakinya dibuka. Kami membuka tumit-tumit kami sehingga membuat tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah, dan membuat betis kami bertemu, dan membuat juga kedua pundak kami bertemu sehingga tidak ada celah, gitu kan. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tidakkah kalian mengatur saf sebagaimana para malaikat mengatur saf di depan Tuhan mereka? Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, para sahabat merapatkan semua sisi tubuh mereka sampai penuh, baru mereka mengisi saf yang di belakangnya. Sampai penuh, baru mengisi saf yang di belakangnya. Terus seperti itu. Jadi memang ini perlu diperhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, ya, untuk mengatur saf yang rapi. Dan usahakan patokannya tidak usah terlalu lebar, tidak usah juga terlalu ke dalam, tapi patokannya adalah pundak dan sederhana. Buka tumitnya. Ya, jangan dibuka seperti kipas kakinya, tapi dibuka tumitnya. Ini insya Allah akan cukup. Ikhwan dan akhwat sama ya. Ini seringkali dibahasakan kalau akhwatnya lain caranya. Waktu saya jelaskan bab sholat, nanti akan kita jelaskan di bab sholat, meletakkan tangan di dada. Oh kalau akhwat lain, nggak usah di dada, gitu kan. Loh, dari mana dalilnya ini? Ya sama, Nabi SAW tunturkan cara sholat, ya cara sholatnya begitu. Syekh Jibril, Syekh Albani menyebutkan semua dalam bab sholatnya, itu sama semua gerakannya. Pada saat sholat, pada saat ruku, memang disamakan, gitu, tidak ada bedanya. Gitu kan. Kecuali memang ada dalil yang khusus menjelaskan masalah itu, Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu ikhwah akhwat sekalian. Tentu kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kalau ada benar dari Allah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.